Oke, kita langsung aja. Ini adalah 5 ciri teman yang baik, setidaknya menurut Sherly. Yang pertama adalah berani mengkritik saat kita salah. Kalau yang memuji saat kita benar, saat kita berprestasi, saat kita menang, saat kita viral, saat kita berada pada posisi yang menyenangkan, itu udah banyak teman-teman. Dan percaya deh, kalau teman-teman sedang berpunya, dalam konteks apapun ya, mau berpunya ilmu, berpunya finansial, berpunya pengalaman, popularitas, punya power, kekuasaan, punya pengalaman, jabatan, dan seterusnya, bakal banyak yang mendekat. Banyak. Tapi bagaimana saat kita salah? Atau kita melakukan sesuatu yang kurang tepat dari yang seharusnya? Atau dengan kata lain, posisinya dalam kehidupan menunjukkan bahwa kita saat ini sedang berada di bawah, salah, demotivated, dan seterusnya. Apakah teman-teman yang akan memberikan masukan dan pertolongan juga akan ada? Nah, salah satu cara untuk mengujinya adalah kalau kita berbuat sesuatu yang gak baik dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain, maka siapa yang berani mengkritik dengan baik dan logis? Maka sebetulnya mereka adalah yang peduli. Berterima kasihlah dengan orang yang mau mengkritik dan memberi masukan. Saran yang membangun kepada kita, baik dalam keadaan menang ataupun kalah, dalam keadaan kecewa ataupun bahagia. Karena teman yang seperti ini yang mau mengambil resiko untuk dibenci. Iya dong, dasarnya kita manusia itu kan gak suka dikritik. Bener ya teman-teman? Manusia itu senangnya dipuji, diakui, disanjung. Apalagi kita anak muda dengan semua ego yang masih menempel pada diri. Nah, mereka yang mau mengambil resiko ini dengan tetap menyampaikan kritik dan saran saat kita salah dan saat kita membutuhkan adalah versi teman yang baik. Definisi Sherly ya. Itu bukti bahwa mereka melihat blind spot kita dan ingin ngasih tahu ketika itu ada titik kurangmu di sana. Dan adalah tugas dan menjadi tanggung jawab kita mau meresponnya dengan seperti apa. Apakah dengan menjauhinya atau kita balik marah, berlarut-larut dalam kesedihan, bahkan overthinking. Tapi yang jelas, setiap manusia punya kekurangan dan blind spotnya masing-masing. Teman yang baik adalah yang mau menilai kita dengan fair, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Sehingga kita benar-benar bertumbuh, bukan seolah-olah bertumbuh, padahal nyatanya tidak. Tips yang kedua adalah membiarkan kita bertumbuh, alias tidak memiliki mental kepiting atau crab mentality. Mental kepiting ini adalah sikap yang gak senang saat ada teman lain yang bertumbuh atau progresnya lebih kelihatan. Logikanya gini teman-teman, kalau kita masukin nih kepiting yang masih hidup ya dalam satu ember, maka saat ada satu kepiting yang mulai berhasil manjat naik dan bisa keluar dari ember, kepiting lain akan menariknya lagi sehingga ia kembali terjatuh. Nah, kalau teman-teman merasa sedang berada di lingkungan yang kayak gini atau pertemanan yang kayak begini, maka beware. Jangan-jangan yang menghambat perkembangan dan bertumbuhnya kita justru dari faktor eksternal. By the way, video tentang mental kepiting ini sudah Sherly buat di Ada Apa episode sebelumnya. Nanti linknya Sherly taruh di bawah ya. Tips yang ketiga adalah hadir di saat yang paling dibutuhkan. Kenapa bukan hadir setiap saat, tapi di saat yang paling dibutuhkan? Karena setiap kita punya urusan, punya prioritas, punya kehidupan pribadi masing-masing. Justru hadir setiap saat itu menunjukkan bahwa kita terlalu bergantung pada teman kita itu. Dan itu menunjukkan bahwa kita nggak bertumbuh. Hadir di saat yang paling dibutuhkan ini, menurut Sherly, adalah teman yang gak banyak omong dan gak banyak hahaha, tapi di saat yang benar-benar kita butuhkan, khususnya saat kita sulit ya, ia selalu ada. No matter what, sekecil apapun bantuan yang ia usahakan, ia akan hadir. Yang keempat adalah melihat kita bukan apa adanya, melainkan versi maksimalnya kita. To be honest teman-teman, jarang banget ada teman yang mau melihat kita versi maksimalnya kita. Karena teman yang melihat kita apa adanya, ini cenderung membuat kita merasa benar ada di zona nyaman kita. Dan justru sebaliknya, teman yang melihat kita di versi maksimalnya kita, justru akan mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Ngasih tahu saat kita salah, mau mengevaluasi bareng-bareng. Dan yang paling penting, proses yang memang tidak menyenangkan itu adalah hal yang bakal dikenang dan dinikmati nanti saat hasilnya mulai terlihat. Nah, teman yang melihat versi maksimalnya kita ini akan melihat from the end. Ngelihat kita dari akhirnya kayak gimana. Mereka meyakini apa yang sedang kita perjuangkan. Meski belum terlihat secara kasat mata,
Atau bahkan lebih kerennya lagi nih, saat belum ada yang melakukannya, belum ada yang membuktikannya, dan belum ada yang membuat karya nyatanya. Saya sering banget bilang dan menyampaikan tentang pentingnya social control dalam seminar, dalam webinar. Nah, social control itu penting untuk kita bisa konsisten dengan target dan cita-cita kita. Salah satu ciri social control yang baik adalah saat bisa ngelihat hasil akhir atau versi maksimal masing-masing sebelum itu kejadian dan terwujud nyata. Sehingga saat demotivated, saat kita lagi nggak semangat, akan ada social control yang mau mengingatkan kita tentang versi maksimalnya kita yang seharusnya, bukan kita yang sekarang. Dan ciri yang kelima adalah gak basa-basi, gak formalitas, baik dalam tindakan maupun ucapan. Kalau ada orang yang udah kita anggap dekat, atau teman banget nih misalnya, tapi masih suka pakai bahasa yang basa-basi, maka percaya deh, itu bukan aslinya dia, atau aslinya mereka yang sedang ditampakkan. Teman yang baik menurut Shirley adalah yang udah gak pakai basa-basi lagi saat menyampaikan sesuatu. Kalau ada hal penting yang mau langsung disampaikan, mereka langsung menyampaikan. Kalau minta bantuan misalnya, nggak terlalu banyak bahasa formalitas layaknya orang yang baru ketemu. Cara ceknya gimana? Coba lihat bahasa yang digunakan saat minta tolong ke teman-teman. Apakah langsung to the point atau banyak pembukaannya dulu? Kalau langsung berarti itu teman atau orang yang termasuk dekat dan tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau bisa dipertahankan. Tapi kalau masih banyak basa-basinya, mulai dari nanya apa kabar, sekarang lagi di mana, gimana kerjaan lancar apa enggak. Nah, setelah semua pertanyaan pembukaan tadi selesai, baru masuk ke inti, ini tandanya teman yang masih penuh dengan formalitas dan basa-basi. Nah teman-teman, itu dia 5 ciri teman yang baik menurut Shirley. Setidaknya yang umum dan sering ditemukan, dan yang Shirley rasakan. Sekali lagi, kita nggak bisa ngejudge orang hanya dari luarnya saja, dan setiap orang tentu punya pengalaman, punya situasi, dan kondisi yang berbeda. Selamat bertumbuh untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semua.